Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Astuti, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 periode kedua di AIN Palangkaraya. Saya mengajar di MI Darul Azhar, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Tanah Bumbu. Pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIM di kelas 5 dengan judul materi isi kandungan surah Al-Humazah menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adinda hadir, Ainun hadir, Syafa hadir, Saila hadir, Gila hadir, Nabila hadir, Juarda hadir, Adia hadir, Ashraf hadir, Abbas hadir. Hadir semua ya anak hari ini? Alhamdulillah hadir semua. Baik. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, adakah di antara kalian yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Saya Bu, ya. Minggu lalu kita belajar tentang surah Al-Humazah. Minggu lalu kita belajar tentang melafalkan surah Al-Humazah. Benar ya? Nah, adakah di antara kalian yang tahu ada berapa surah Al-Humazah itu, ada berapa ayat? Saya Bu, ada 9 ayat Bu. Benar sekali. Surah Al-Humazah terdiri dari 9 ayat. Ada yang tahu lagi Al-Humazah artinya apa? Saya Bu, Al-Humazah artinya mengumpat atau orang yang suka membicarakan keburukan orang lain. Iya benar. Jadi Al-Humazah itu artinya pengumpat atau orang yang suka membicarakan keburukan orang lain. Hari ini kita akan belajar materi tentang isi kandungan surah Al-Humazah. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu menganalisis arti dan isi kandungan surah Al-Humazah agar dapat meyakini kebenaran Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks beragama, berbangsa, dan
Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok sesuai dengan susunan yang telah Ibu bagi kelompoknya pada pertemuan minggu lalu. Baik, sekarang sama-sama kita susun meja dan kursinya ya, sesuai dengan kelompok. Baik anak-anak, ayo kita susun. Ya, baik. Sekarang sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah? Sudah, baik. Ibu akan menunjukkan video pembelajaran tentang isi kandungan surat Al-Humazah. Silahkan temukan identifikasi kalian, saksikan dengan seksama apa saja materi-materi yang ada di dalam video pembelajaran ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang isi kandungan surah Al-Humazah. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini adalah menganalisis arti dan isi kandungan surah Al-Humazah agar dapat meyakini kebenaran Al-Quran sebagai pedoman hidup dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks beragama, berbangsa, dan bernegara. Baik, Ibu akan menjelaskan materi yang akan kita pelajari hari ini. Surah Al-Humazah termasuk golongan surah Makkiyah karena diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Surah Al-Humazah terdiri dari 9 ayat. Dinamakan surah Al-Humazah diambil dari ayat pertama yang berarti pengumpat atau pencela. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengumpat adalah orang yang suka mencela orang lain secara terang-terangan. Bentuk perilaku mencela adalah menghina orang lain, menfitnah, mengeluarkan kata-kata kasar, dan memanggil orang lain dengan panggilan yang tidak disukainya. Semua itu termasuk dari contoh sikap mencela. Ingat ya anak-anak, dari beberapa contoh tadi jangan sampai dilakukan. Dalam surah Al-Humazah, Allah juga menjelaskan sifat yang dimiliki oleh para pengumpat dan pencela, yaitu mengumpulkan harta atau menumpuk harta. Mereka berusaha mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk dihambur-hamburkan dan untuk bermegah-megahan. Setiap harta yang diperolehnya selalu dihitung-hitung karena takut berkurang atau takut ada yang hilang. Padahal mereka salah besar ya. Justru karena keingkaran mereka dapat membawanya ke dalam neraka utama. Neraka utama adalah azab yang khusus disediakan bagi orang yang suka mengumpat dan mencela, serta mereka yang suka bermegah-megahan dengan hartanya. Allah tidak melarang kita untuk mencintai harta, asal jangan berlebihan. Jangan sampai harta itu menjadikan kita lupa kepada Allah yang Maha Pemberi rezeki. Sesungguhnya semua harta yang kita miliki adalah titipan Allah. Allah memerintahkan kita untuk berinfak, bersedekah, dan menyisihkan
sebagian harta kita kepada anak yatim piatu dan orang-orang yang sangat membutuhkan. Karena di dalam harta kita ada hak mereka. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi video pembelajaran yang telah kalian saksikan. Setelah kalian menyaksikan video pembelajaran tadi, adakah yang ingin bertanya mengenai terkait topik-topik yang kalian temukan di dalam video ya, Nak? Yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Apa saja contoh dari sikap mencela? Apa saja contoh dari sikap mencela? Bagus ya pertanyaannya. Adakah yang lain, Nak, yang ingin bertanya? Ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya. Apa yang seharusnya kita lakukan apabila ada teman kita yang suka mengejek dan suka berkata kasar ya, Nak ya? Nah, itu bagus sekali ya pertanyaannya. Yang biasa terjadi di dalam lingkungan sekolah. Bagus anak-anak pertanyaannya. Dari video yang telah kita saksikan tadi, silakan sekarang tugas kalian adalah kalian buka buku tulisnya terlebih dahulu, Nak. Kalian buka buku tulisnya. Ini alat tulisnya juga silakan dikeluarkan. Tugas kalian adalah menggali informasi yang kalian temukan. Informasi itu berupa materi pembelajaran ya, Nak, dari dalam video yang telah kalian saksikan dan juga di dalam buku paket Al-Quran Hadis kelas 5. Materi yang menurut kalian penting itu yang catat ya, Nak. Yang kalian temukan yang menurut kalian penting yang mana terkait isi kandungan surah Al-Humazah yang ada di dalam video tadi dan juga di dalam buku paket Al-Quran Hadis kelas 5. Bisa ya, Nak ya? Bisa? Ya, bisa.
jawabannya itu adalah jawaban yang paling benar. Ya. Berusaha gimana supaya jawabannya itu benar, jawabannya itu bagus gitu. Temannya kasih tahu gimana sebaiknya jawabannya yang tepat kayak gitu ya. Diselesaikan bersama-sama kira-kira jawabannya paling tepat apa. Dibantu Pak, dibantu. Diperhatikan kira-kira jawaban mereka itu seperti apa gitu ya Nak ya. Baik, silakan kelompok 1 ketua kelas yang membacakan hasil lembar LKPD-nya, yang nyari dan jangan terlalu cepat ya Nak. Langsung jawabannya saja soalnya tidak usah. Perbuatan Anissa tidak patut ditiru karena mengejek atau mencela termasuk perbuatan tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya Anissa saling menghormati dan menjaga perasaan teman agar tercipta kerukunan di sekolah. 2. Membantu teman merupakan perbuatan mulia, tetapi apabila niat membantu itu mengharapkan imbalan lebih merupakan perbuatan yang kurang baik. Seharusnya kalau Farhan ingin
jawaban dari kelompok 3 ya, beda dari kelompok 1, 2, dan kelompok 3. Jadi bagus ya, kalian sudah bisa mempresentasikan. Kita beri aplaus sama-sama untuk kelompok 3. Silakan Kak. Ya, bagus sekali ya. Jadi itu tadi hasil presentasi kalian dari masing-masing kelompok, dan masing-masing kelompok mempunyai jawaban yang berbeda tapi sama ya, mirip untuk tujuannya. Nah, bagus. Itu tadi hasil presentasi yang telah kita sama-sama didengarkan. Terima kasih atas presentasinya. Sekarang Ibu akan bertanya. Setelah kita belajar tentang materi isi kandungan surah Al-Humazah, adakah di antara kalian yang ingin menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang mau? Ya, silakan. Pengumpat adalah salah satu sifat tercela dan dilarang oleh agama. Surah Al-Humazah menjelaskan tentang ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang suka mengumpat dan mencela orang lain. Bentuk perilaku pengumpat dan mencela adalah menghina orang lain, menghina orang dan mengeluarkan kata-kata kasar, memanggil orang lain dengan panggilan yang tidak disukainya. Semua itu termasuk perbuatan tercela. Ya, bagus sekali ya kesimpulannya. Ada yang menambahkan kesimpulan dari teman-teman hari ini? Saya Bu, Ya, silakan. orang yang suka mengumpat, mencela, membicarakan keburukan orang lain, mengumpulkan harta dengan niat bermegah-megahan, kemudian mereka ingkar kepada Allah, maka dengan keingkarannya akan membawa mereka ke neraka utama. Ya, benar sekali ya nak. Bagus. Kesimpulannya kalian sudah berani menyimpulkan, percaya diri untuk menyimpulkan ataupun berpendapat ya nak. Jadi teman-teman yang lain silahkan meniru ya nak. Apabila kita melaksanakan pembelajaran diskusi kelompok seperti ini, jangan takut untuk berpendapat. Sampaikan saja pendapat kalian itu untuk melatih kepercayaan diri. Bagus sekali ya, terima kasih yang sudah menyimpulkan. Nah, dari pembelajaran kita hari ini tadi tentang isi kandungan surah Al-Humazah, Allah memberi ancaman kepada orang yang suka mengumpat. Apa saja contoh mengumpat itu adalah orang yang suka mencela. Mencela adalah tadi seperti yang kita pelajari sama-sama, membicarakan keburukan orang lain, berkata-kata kasar, mengejek orang lain dengan kata yang tidak baik, ataupun mengejek orang lain dengan panggilan yang dia tidak menyukainya ya nak. Nah, seperti itu. Tahu gibah ya nak? Gibah itu adalah membicarakan keburukan orang lain, padahal orang tersebut belum tentu ya benar apa yang kalian bicarakan. Nah, selain tentang pengumpat, di dalam isi kandungan surah Al-Humazah, Allah juga memberi ancamannya bagi orang-orang yang suka menumpuk harta, bermegah-megahan dengan hartanya, takut kalau hartanya berkurang. Nah, tidak mau berbagi kepada orang yang membutuhkan, tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, tidak mau menyantuni anak yatim. Padahal harta yang kita miliki ini adalah hanya titipan oleh Allah. Allah yang Maha Pemberi rezeki, seharusnya kelebihan yang kita miliki harus dibagi kepada orang yang benar-benar membutuhkan, agar kita terhindar dari neraka utama. Maka kita mulai dari sekarang menghindari perbuatan-perbuatan yang tercela seperti mengumpat, mengejek, dan membicarakan keburukan orang lain. Dan apabila kita diberi kelebihan harta, maka kita harus berbagi kepada orang yang membutuhkan. Nah, itu tadi anak pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sekarang masing-masing kelompok silakan mengumpulkan lembar LKPD-nya kepada
pertanyaan. Hari ini kita telah belajar menggunakan model pembelajaran discovery learning secara diskusi kelompok. Menurut kalian, model pembelajaran seperti ini apakah mudah untuk memahami pembelajaran? Mudah, Bu. Mudah ya, karena selama diskusi kita lebih mudah untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua, hari ini pembelajaran menggunakan model discovery learning dengan menyaksikan video pembelajaran apakah menyenangkan menurut kalian? Menyenangkan, Bu. Alhamdulillah kalau menyenangkan. Dan setelah kita belajar pada hari ini tadi, adakah materi yang kalian belum paham? Paham semua, Bu. Alhamdulillah ya kalau paham semua. Baik, Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri.